Oke. Nama saya Ramadan Nur Pusito dan kami di sini akan mempresentasikan tentang analisa kestabilan sistem. Dan berikut teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Hablina Usaini. Saya kelas 2 TS1. Perkenalkan, nama saya David Satrio Budi. Saya dari kelas 2 TS1. Nomor NIM saya 93/2019-033. Di sini kami akan menjelaskan analisa kestabilan sistem. Pol 0. Untuk mempermudah analisa respons suatu sistem digunakan pol 0. Pol merupakan nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai transfer function tak hingga. Akar persamaan dari penyebut atau denominator transfer function sistem 0. Nilai variabel Laplace S yang menyebabkan nilai transfer function 0. Akar persamaan dari pembilang numerator transfer function system. Ini merupakan sistem dari ada input pole, sistem 0, sistem pole, ada outputnya juga. Definisi kestabilan. Definisi kestabilan berdasarkan natural response merupakan sistem stabil jika natural response mendekati 0 saat waktu mendekati tak hingga. Yang kedua, sistem tidak stabil jika natural response mendekati tak hingga saat waktu mendekati tak hingga. Yang ketiga, sistem marginally stable jika natural response tetap atau konstan atau bersosialisasi teratur. Yang kedua, definisi kestabilan berdasarkan total response atau BIBO. Sistem stabil jika setiap input yang dibatasi menghasilkan output yang terbatas juga. Yang kedua, sistem tidak stabil jika setiap input yang dibatasi menghasilkan output yang tidak terbatas. Apakah sistem ini stabil? Jadi untuk menghasilkan sistem stabil atau tidak, harus mempunyai langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, suatu sistem dengan pole di sebelah kiri bidang S atau I pangkat minus AT menghasilkan respon eksponensial yang menyeluruh atau decay, atau respon sinusoidal yang teredam. Berarti natural respon mendekati 0 saat waktu mendekati tak hingga. Berarti itu sistem stabil. Sistem yang stabil hanya mempunyai pole sistem closed loop di sebelah kiri bidang S. Yang ketiga, sistem yang tidak stabil mempunyai pole sistem closed loop di sebelah kanan bidang S dan atau mempunyai lebih dari satu poles di sumbu imaginer. Yang keempat, sistem yang marginally stable mempunyai satu pole di sumbu imaginer dan poles di sebelah kiri. Nah, ini merupakan rumusnya dari sistem stabil atau tidak. Ada beberapa cara. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Transfer function dari suatu sistem loop tertutup berbentuk seperti rumus di bawah ini. Hal pertama, memfaktorkan A atau dalam kurung S, yaitu adalah persamaan karakteristik. Pemfaktoran polinomial dengan orde lebih dari 2 cukup sulit, sehingga digunakan kriteria kestabilan Raud. Kriteria kestabilan Raud memberi informasi ada tidaknya akar positif pada persamaan karakteristik, bukan nilai akar tersebut. Oke, nomor 1, tulis persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial S, yaitu seperti di bawah ini rumusnya ya. Oke, yang nomor 2, semua koefisien persamaan karakteristik harus positif. Jika tidak, sistem tidak stabil. Nomor 3, jika semua koefisien positif, susunan koefisien polinomial dalam baris dan kolom dengan pola. Oke, prosedur untuk kriteria kestabilan Raud.
Oke, kita mulai dari rumusnya ini, dari mana dapatnya. Nah, dari B1 ini. Nah, tuh kita lihat di samping kan ada B1. Nah, untuk rumusnya yang A1 A2 itu sebenarnya determinan. Nah, lalu itu A1 ini dibagi dari di atasnya ya, dilihat di atasnya B1 tuh untuk yang B. Lalu determinan itu kan dikali silang, hanya A1 ini kan. Nah, ini dikali A2, nah baru kali silang A0 dikali A3. Seperti itu. Nah, untuk B2 itu kan ya dilanjut lagi kali silang untuk berikutnya, sama seperti sebelumnya ya. A1 kali 4 min A0 kali A5 kayak kali silang. Nah, selanjutnya itu A1 kali A6, A0 kali A7 disilang lagi. Jadi seperti itu untuk perhitungannya. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya proses ini diteruskan sampai baris ke N secara lengkap. Susunan lengkap dari koefisien berbentuk segitiga. Nah, syarat perlu dan syarat cukup agar sistem stabil memenuhi kriteria kestabilan root. Koefisien persamaan karakteristik semua harus positif. Jika semua negatif, maka masing-masing root dikalikan -1 sehingga hasilnya positif. Semua suku kolom pertama pada tabel root mempunyai tanda positif. Jika ada nilai 0, lihat pada bagian kondisi khusus. Nah, jadi seperti itu kawan-kawan.